Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Putra Wibowo dengan NIM 2110912110021. Saya selaku Ketua Kelompok 9 Antasena dengan beranggotakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalia Putri dengan NIM 2119121200002. Nama saya Salma Rizky Awalia dengan NIM 2110912120022. Nama saya Khadijah dengan NIM 2110912220021. Perkenalkan, nama saya Anita Salsabila Aprilia Azra dengan NIM 2110912220014. Nama saya Leni Nurmasita dengan NIM 2119123200001. Saya Saidatul Rasida dengan NIM 2110912220008. Di kesempatan kali ini kami akan membawakan video promosi program studi kami TPSKM dimulai dengan visi misi ULM, yaitu visi misi ULM. Visi terwujudnya Universitas Lampung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi 1. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan akan pendidikan yang berbasis karakter, wajah sampai kaputing atau wasaka tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kemudian, tujuan Universitas Lampung Mangkurat yang pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter, wajah sampai kaputing atau wasaka, dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Dan yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran. Visi, menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Kemudian misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan Fakultas Kedokteran yang pertama, terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang keempat, terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, visi dan misi program sarjana kesehatan masyarakat. Visi menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah.
Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 4. Menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 5. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif dan inovatif baik secara teoritik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. 4. Menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 5. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. 8. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi: pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi, analytic assessment skill. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, policy development, program planning skill. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif, communication skills. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat, culture competency skill. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, community empowerment. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, public health science skills. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, finansial, planning, and management skills. Dan yang terakhir, yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership and system thinking skill. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manager, innovator, researcher, apprentice, communitarian, leader, and educator, atau yang disingkat dengan Miracle. Yang pertama, manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. 2. Inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. 3. Researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, komunitarian, yang artinya mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. 7. Edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Jadi, itu adalah video promosi PSKM dari kelompok 9 Antasena. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.